Shit. Halo bujang gadis dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku Burhan, bapaknya anak-anak. Leon the Professional, film yang dirilis pada tahun 1994 ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang sangat melegenda dan profesional. Namun suatu hari beliau terpaksa harus mendidik seorang gadis kecil untuk menjadi pembunuh profesional sepertinya. Bagaimanakah kisahnya? Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya biar aku juga semangat buat videonya. Cuko dapat cuko, pempek tengah duo, payu diaturi, alur ceritanya. Mathilda, seorang gadis kecil nan cantik yang bisa dikatakan nasibnya kurang beruntung. Terlihat keluarga Mathilda yang acuh dan hanya mengurus dirinya masing-masing. Serta ada ayah kandung, ibu tiri, dan kakak tirinya yang selalu bersikap kasar padanya. Meskipun begitu, Mathilda masih memiliki adik yang sangat ia sayangi, serta sebagai pelipur laranya. Dan Mathilda hanya memperdulikan adiknya tersebut. Sementara itu di tempat lain diperlihatkan tokoh utama kita, seorang pembunuh bayaran profesional bernama Leon, di mana dirinya sedang berbicara dengan seorang pria yang memberikan foto target pembunuhan. Are you free Tuesday? Maybe he'll listen to you. Yeah, I'm free Tuesday. Beralih ke si target, pria ini bernama Jones. Di sebuah hotel sambil dikawal beberapa anak buahnya, dia memasuki sebuah ruangan. Di sana bahkan dipasangi sebuah CCTV, dan itu membuktikan bahwa dirinya merupakan orang yang sangat penting. Sesampainya di kamar, sudah ada wanita cantik yang sudah menunggunya. Ya, nggak usah aku jelasin lagi. Kalian pasti sudah paham mau ngapain mereka. Di lantai bawah terlihat Simbah resepsionis dihampiri seseorang yang nampak jelas dari raut wajahnya bahwa Simbah sangat terkejut dengan kehadiran seseorang itu. Tak lama kemudian Jones mendapatkan sebuah panggilan di HT-nya yang berasal dari anak buahnya di bawah. Sambil ditodong pistol, dirinya mengatakan bahwa mereka kedatangan seorang tamu. Jones bertanya bagaimana tampang orang itu. Si anak buah menjawab, seorang yang sangat serius bos. Selanjutnya terdengar suara tembakan dari HT itu. Spontan, Jones meminta seluruh anak buahnya untuk bersiap menyambut orang itu di depan lift. Dan saat liftnya terbuka, Tell the driver to wait for us out back and hurry. Stop, man. faktanya, di dalam lift tersebut, mereka mendapati salah satu temannya yang sudah terluka parah dan tergantung. Ketika mereka memeriksa isi liftnya, atap lift tersebut dalam keadaan terbuka. Yang mana itu membuktikan bahwa orang yang mereka tunggu sudah berpindah tempat. Kemudian seluruh anak buah Jones pun memeriksa dan mengawasi seluruh bagian sudut gedung. Lalu yang terjadi... Jones dan sisa anak buahnya pun terlihat sangat panik melihat kejadian itu. Ketika para anak buah memeriksa teras depan, tiba-tiba seluruh jendela pun tertutup rapat. Untuk kemudian mereka dibantai habis oleh orang itu. Hey. Jones yang kini tinggal sendirian pun langsung mengambil senjata dan mencoba mengamankan diri sebisa mungkin. Kemudian dia menelpon 911 untuk meminta bantuan. Tapi tiba-tiba... Detective Jefferson, may I help you? Ya, faktanya orang itu adalah Leon. Jones yang ketakutan pun langsung menutup teleponnya. Kemudian Leon memintanya untuk menghubungi sebuah nomor yang ada di sebuah kertas. Hello? It's Maurizio. Remember me?
Ternyata itu adalah seorang klien yang menyewa jasa Leon untuk memburu Jones, di mana si klien meminta agar Jones pergi dari kota itu serta menjauh darinya dan meminta Jones untuk tidak mengganggu bisnisnya. Sampai sini bisa disimpulkan bahwa Leon disewa hanya sebagai peringatan agar Jones bisa menjauh dan tidak mengganggu bisnis kliennya tersebut. Sebelum menutup teleponnya, si klien meminta Leon untuk membuat Jones mengerti. Di sini awalnya aku kira Leon bakal ngebunuh Jones, ya minimal melukai Jones sebagai peringatan. Namun ternyata Leon hanya mengintimidasi Jones dengan mengatakan, apakah kau mengerti? Jones yang ketakutan pun hanya menganggukkan kepalanya. Leon dengan santai mengembalikan teleponnya, lalu menghilang di kegelapan. Do you understand? Good. Sampai sini dapat disimpulkan bahwa Leon bukanlah orang yang sembarangan. Dan kisah akan berfokus pada kehidupan pribadi Leon yang menggambarkan bagaimana sisi lain kehidupan seorang pembunuh bayaran. Setelah menjalankan tugasnya, Leon selalu membeli minuman kesukaannya, sebuah susu putih di Alfamart terdekat. Secara penampilan, Leon merupakan orang yang sangat sederhana dan tidak neko-neko. Sesampainya di apartemen, Leon pun menghentikan langkahnya, di mana dirinya melihat wajah Mathilda yang sudah dalam keadaan lebam karena dianiaya oleh keluarganya. Namun Leon berusaha tidak mencampuri urusan tetangganya tersebut dan memilih untuk melanjutkan langkahnya. Tak lama kemudian terlihat seorang pria keluar dari apartemennya Mathilda. Pria itu berpakaian rapi sambil mendengarkan musik melalui headsetnya. Dia bernama Stanley, seorang oknum polisi yang hobi melakukan bisnis kotor. Kemudian muncullah ayahnya Mathilda yang sedang berbincang serius bersama ajudannya Stanley bernama Malky. Dalam percakapannya, Malky menanyakan kemana hilangnya sebagian narkotik milik Stanley yang dikirim bulan kemarin. Dengan nada memaksa, si ayah mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak tahu dalam hal ini karena ia hanya berperan sebagai penada. Malky pun memperingati, apabila si ayah tak mau jujur, maka ia terpaksa harus berurusan dengan Stan. Dan Malky juga menambahkan bahwa ketika Stan lagi mendengarkan musik, dia sangat tak suka diganggu. Si ayah pun tetap pada pendiriannya, mau biji mana lagi, toh aku sama sekali nggak tahu, kata si ayah. Mau tidak mau, Malky pun harus mengatakan pada Stan bahwa si ayah tak mengambil sisa narkotik tersebut. Lalu Stan hanya menjawab, Stan sendiri memiliki kemampuan dapat mendeteksi kejujuran hanya dari mencium bau seseorang. Stan mendekati dan mencium baunya si ayah, berusaha mencari tahu si ayah berbohong atau tidak. Si ayah sendiri terlihat sangat terintimidasi, bahkan dirinya tak sanggup untuk bergerak sedikit pun. Malky yang melihatnya pun nampak mengkhawatirkan si ayah, karena Stan digambarkan dengan sosok yang mudah sekali melakukan kekerasan, yang diakibatkan hal sepele sekalipun. Kemudian Stan memeluk si ayah dan meminta si ayah agar membantunya menemukan pelakunya hingga besok siang. Find out who did. By tomorrow, just do me a favor. Noon. Setelah itu keduanya pun pergi dari sana. Si ayah terlihat masih syok dan sangat ketakutan dengan apa yang sudah terjadi. Ternyata Leon dari tadi mengintip dari balik pintunya. Sebenarnya Leon adalah tipe orang yang sangat peduli dengan orang sekitar. Namun Leon memilih cuek dan tak ikut campur dengan urusan keluarganya Mathilda. Selanjutnya kita pun diperlihatkan bagaimana kehidupan Leon yang one man show, di mana dirinya melakukan seluruh pekerjaan rumah hanya dilakukan seorang diri. Serta Leon juga memiliki sebuah tanaman yang begitu ia sayangi. Dan yang menariknya, Leon tidur dalam posisi duduk dan siaga. Keesokan harinya saat Mathilda pergi belanja ke Alfamart, secara bersamaan Stanley dan anak buahnya pun datang lagi sesuai janjinya kemarin untuk menanyakan hal yang sama, yakni di mana sisa narkotik miliknya. Sebelum itu Stan terlihat mengeluarkan sebuah kotak kecil berisikan sebuah inek kesukaannya, yang mana inek tersebut akan membuat adrenalin Stan memuncak dan membuat dirinya semakin agresif serta semakin brutal. It reminds me of Beethoven.
Ya, tanpa basa-basi, Stan langsung mengeluarkan sebuah shotgun untuk kemudian memantai habis seluruh keluarganya Matilda. Bahkan anak buahnya pun dibuat kewalahan dengan tindakan brutalnya Stan. Sampai akhirnya Stan kembali berhadapan dengan si ayah. Stan kembali bertanya tentang narkotik miliknya yang hilang. Meskipun istri dan anak tirinya sudah tewas di tangan Stan, si ayah masih saja mengatakan jika dirinya benar-benar tak tahu menahu tentang hal ini. Lalu Stan meminta seluruh anak buahnya untuk menggeledah rumahnya Matilda. Dan ternyata si adik bersembunyi di kolong sebuah kasur. Touch the apartment. Akan tetapi ketika salah satu anak buah Stan menusuk kasur, si adik spontan ketakutan dan berlari. Namun naasnya si adik harus tewas terkena tembakan beruntun dari salah satu anak buahnya Stan. Sumpah, scene ini paling ganggu banget sih, Lur. Si adik yang gak salah apa-apa malah kena getahnya coba. Bang Subabil aku tumbak kau nih. Di saat yang sama, si ayah pun mengeluarkan sebuah shotgun, lalu menembak salah satu anak buahnya Stan, dan menembak Stan di bagian lengannya. Saat si ayah keluar, Stan dengan santai menembaknya. Kemudian Stan berdiri, dan terlihat sangat kesal, karena jas barunya sobek akibat terkena tembakan dari si ayah. Kemudian Stan melampiaskan seluruh kekesalannya dengan menembaki si ayah yang dalam keadaan sekarat. Si ayah pun diberondong hingga pelurunya habis. Malky yang melihatnya pun berusaha menenangkan Stan, dengan mengajaknya merokok di luar, serta memintanya untuk menyerahkan sisanya pada Malky dan anak buahnya yang lainnya. Kemudian ada seorang mbah-mbah tetangganya Matilda keluar, meminta mereka agar tak mengganggu keluarganya Matilda. Tanpa basa-basi, Stan menembak kaca di hadapan si mbah, lalu memintanya untuk kembali masuk ke rumahnya. He said, go back inside. Sadar bahwa bukan ide yang bagus membiarkan Stan di luar, Malky pun ngebawa Stan kembali ke dalam. Lihat Stan sama Malky kayak bapak sama anak aja, cuk. Tak lama kemudian Matilda yang baru sampai pun melihat ada seorang pria bersenjata di depan rumahnya. Dia berinisiatif melewati rumahnya sambil melihat jasad ayahnya yang tergeletak di depan pintu rumahnya. Namun tak disangka Matilda mendengar perkataan anak buahnya Stan bahwa salah satu dari mereka telah membunuh seorang anak berumur 4 tahun. Dia pun berkesimpulan bahwa mereka sudah membunuh adik kesayangannya. Kemudian Matilda memencet bel rumah Leon seolah dirinya adalah penghuni rumah itu. Sambil menangis, Matilda memohon agar segera dibukakan pintunya karena dirinya sangat ketakutan. Leon sendiri sangat ragu untuk membukakan pintu tersebut karena dirinya tak ingin ikut campur dengan urusan orang lain. Sampai akhirnya Leon memutuskan untuk membuka pintunya dan membiarkan Matilda masuk. Stan sendiri akhirnya menemukan narkotik miliknya di dalam sebuah radio milik si ayah. Kemudian dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Nah, kan tolol nggak tuh si ayah Matilda? Coba aja dari kemarin-kemarin dia jujur ke Stan. Pasti dia masih berkayuan sama istrinya. Ya, balik-balik lagi ke produser. What's your name? Matilda. Dan disinilah awal mula terjalinnya kedekatan antar Leon dan Matilda. Sambil menangis, Matilda bercerita tentang kematian adik kesayangannya. Akan tetapi saat Leon mengambil susu untuk Matilda, dia justru membuka sebuah koper milik Leon yang berada tepat di hadapannya. Dari sini akhirnya Matilda mengetahui profesi Leon sebenarnya, yang merupakan seorang pembunuh bayaran. Matilda hanya mengatakan, keren. Exactly do you do for a living? Cleaner. You mean you're a hitman? Cool. Matilda pun langsung menanyakan tentang tarif yang harus ia keluarkan untuk menyewa Leon, agar dirinya bisa membalaskan kematian adik kesayangannya kepada Stan. Namun karena Matilda tidak memiliki uang, dia menawarkan diri akan bekerja pada Leon tanpa digaji. Mendengar hal itu, Leon dengan bijaksana menjawab, kau mengalami hari yang berat, tidurlah dan lupakan hal itu. Good night.
Ternyata keesokan paginya, Leon justru berniat membunuh Mathilda yang tengah tertidur. Namun sekejam sebrutal apapun Leon, dia masih memiliki sisi kemanusiaan, dia pun mengurungkan niatnya. Seperti yang kita lihat di scene awal tadi, bahwa Leon sangat terlatih, dan begitu sadisnya Leon ketika dirinya membunuh targetnya. Namun Leon dibuat sangat tak berdaya ketika dirinya melihat seorang anak kecil di hadapannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sesadis brutal apapun manusia, dia tak akan sanggup melakukan kekerasan terhadap seorang anak kecil. Sedangkan anak buahnya Stan dengan santainya menembak dan membunuh adik kecil kesayangannya Mathilda. Tak lama Leon pun dihampiri Mathilda, yang mana dirinya memberikan secari kertas pada Leon. Faktanya, Leon hingga saat ini masih belum bisa membaca dengan baik. Leon pun bertanya, apa itu tulisannya? Aku ingin menjadi pembunuh sepertimu. Tolong latih aku, kata Mathilda. Mendengar hal itu, Leon pun langsung memberikan pistol miliknya. Dan yang terjadi... Karena perbuatan Mathilda, mereka pun terpaksa pindah tempat tinggal ke sebuah hotel. Di sana, Leon begitu waspada, yang mana dirinya memeriksa seluruh sudut hotel untuk memastikan bahwa tempat itu aman bagi dirinya. Setelah itu, Leon menemui seorang pria bernama Tony. Tony merupakan seorang perantara atau penghubung antara Leon dan kliennya. Dari Tony juga, Leon dan pembunuh bayaran lainnya memperoleh persenjataan lengkap untuk menjalankan tugasnya. Saat itu, Leon meminta sebuah senjata berupa sniper untuk kemudian melatih Mathilda sebagai penembak jitu menggunakan peluru CELT. Let's practice now. It's the best way to Sugar in the yellow and orange? whoever. Try to feel his next movement. Pretend you're running with him. Keep calm. Now. Dari sini hubungan keduanya pun semakin harmonis dan bahkan nampak seperti ayah dan anak. Leon setiap harinya selalu menghabiskan waktu bersama Mathilda. Olahraga bareng, sesekali Leon pun mengenalkan senjata pada Mathilda. Mathilda pun kini bertugas mencuci pakaiannya Leon. Selain itu, Mathilda juga sedikit demi sedikit mulai mengajarkan Leon membaca. Sampai akhirnya Mathilda mulai merasakan bosan lantaran hari-harinya dipenuhi dengan rutinitas yang itu-itu aja. Mathilda menawarkan Leon untuk bermain tebak-tebakan, di mana Mathilda menirukan cara berpakaian artis ataupun tokoh besar, dan Leon bertugas menebaknya. Mr. President. Okay, who is it? I don't know. Touch for the very first time. I don't know. Mustache. I don't know. I'm sing. Abuse. Gene Kelly? Namun menariknya, dari keempat tokoh yang Mathilda peragakan, Leon hanya berhasil menebak satu. Dan itu membuktikan bahwa Charlie Chaplin pun Leon tak mengetahuinya. Okay, Pilgrim. Clint Eastwood? Namun terdapat sebuah hikmah dengan kehadiran Mathilda di sampingnya. Leon yang kita ketahui sebelumnya begitu brutal dan sadis. Dia justru begitu menyenangkan dan bahagia ketika dirinya bercandaria bersama Mathilda. Suatu hari saat Leon pergi, Mathilda kembali ke apartemennya, yang mana Mathilda mengambil uang simpanan mendiang ayahnya. Mathilda juga mengambil sebuah boneka milik adiknya sebagai kenang-kenangan terakhirnya. Namun tak disangka, tak lama kemudian Stan datang juga ke sana, di mana di situ Stan bersama dua orang polisi yang akan menginterogasinya. Stan yang tak menyukai suatu hal yang membuang waktu seperti ini, justru meneriaki kedua polisi tersebut dan mengatakan, jika kalian menginginkan informasi, datanglah ke kantorku di lantai sekian dan di ruangan sekian. Cooperation? I'm at my office. I haven't got time for this Mickey Mouse bullshit. Dari balik dinding, Mathilda pun mendengar semua percakapan mereka. Mathilda berniat langsung mengikuti Stan menuju kantornya. I do not.
Saat di rumah, Matilda langsung menceritakan tentang lokasi kantornya Stan pada Leon. Lalu Matilda mengeluarkan uang yang dia ambil dari rumahnya. Matilda meminta agar Leon mau membantunya untuk membunuh Stan. Leon yang mendengarnya pun kembali menasihati Matilda, di mana Leon mengatakan bahwa balas dendam tidak akan membuat adik kesayanganmu hidup kembali, dan hanya akan ngebuat hidupmu menjadi tak tenang. Namun Matilda masih keras kepala, dan mengancam akan bunuh diri jika Leon tidak membantunya. Leon yang tak ingin dipusingkan oleh Matilda yang selalu merengek tentang balas dendam, kemudian dia pun selalu mengajak Matilda ketika sedang bekerja, dan menjadikan Matilda sebagai umpan agar targetnya mudah dilumpuhkan. It's Susan. If your mouth, I pull the trigger, capisci? The hall, and I'm lost. No doorbell. So knock on the door. That's the ring trick. Seiring berjalannya waktu, Leon pun mulai mengkhawatirkan keadaan dirinya sendiri. Suatu hari, Leon menghampiri Tony untuk kemudian mengatakan jika suatu hari terjadi sesuatu pada dirinya, Leon meminta bahwa seluruh uang tabungannya di Tony agar diberikan kepada Matilda. Her name is Matilda. You can count on me, Leon. Matilda yang terus-menerus dihantui rasa sakit atas kematian adiknya, akhirnya dia memutuskan untuk membunuh Stan sendirian. Dengan berbekal senjata yang Leon berikan sebelumnya, dia langsung pergi menuju kantornya Stan dengan cara berpura-pura sebagai kurir pengantar paket untuk Stan. Special delivery, room 4602. Sesampainya di sana, kebetulan Matilda melihat Stan yang berniat pergi ke toilet. Dengan cepat Matilda pergi menuju toilet duluan dan menunggu Stan di sana. Namun tak disangka, ternyata Stan sudah berada di balik pintu kamar mandi dan menyadari apa tindakan Matilda. What's your name, Angel? Di hadapan Stan, Matilda justru terdiam dan menangis. Matilda kemudian secara jujur mengatakan bahwa Stan sudah membunuh adiknya dan dia kini akan membalas dendam pada dirinya. Dengan santai, Stan pun menjawab, "Apakah kamu ingin bergabung bersama adikmu di akhirat?" It's always the same thing. And you want to join him. Tak lama kemudian datanglah salah satu anak buahnya Stan memberitai bahwa Malky ajudannya sudah mati dibunuh seseorang misterius. Stan yang mendengarnya pun dibuat sangat-sangat terkejut dan menyerahkan Matilda padanya. Did you take her up to my office? Whimsical today. Alright, yeah. Beralih ke Leon, di rumahnya Leon menemukan secari kertas yang berisikan pesan dari Matilda. Tanpa membuang waktu, Leon langsung pergi ke kantornya Stan dan melumpuhkan kedua anak buahnya Stan yang saat itu lagi bersama Matilda. I did my best. Avanti. Alhamdulillahnya, Matilda berhasil diselamatkan. Di lain sisi, Stan menghampiri Tony yang sedang merayakan ulang tahun anaknya. Stan yang merasa bahwa Tony mengetahui informasi tentang siapa pembunuh Malky, dia meminta Tony untuk menyebutkan siapa orang tersebut dan di mana ia tinggal. I'm dying to meet him. Italian hitman. Berbekal informasi dari Tony, Stan langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengepung dan menyerang rumahnya Leon. Hah, untuk ngejar satu orang aja harus bawa pasukan? Mana rame lagi pasukannya? Hah, lemah. Matilda yang saat itu baru pulang dari Alfamart, tiba-tiba dia dikejutkan saat akan masuk ke dalam rumahnya. Matilda pun diminta untuk menjawab dengan jujur tentang informasi apakah ada kode tertentu untuk masuk kamar Leon. Matilda pun mengiyakan bahwa ada ketukan khusus agar Leon mau buka pintu kamarnya. Kemudian saat informasi telah didapat, lantas 4 orang pun dikirim untuk masuk terlebih dahulu. Namun sayangnya, Matilda yang cerdas pun memberikan kode yang salah. Sehingga Leon mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik pintu rumahnya. Dan karenanya, keempat pasukan itu pun dibantai habis oleh Leon. Mereka pun memberitahu pada Stan bahwa 4 orang pasukan sebelumnya sudah tumbang, dan Stan hanya menjawab, I told you.
Kemudian Stan mengatakan pada anak buahnya untuk mengerahkan seluruh pasukan yang mereka punya. Si anak buah yang takut salah mendengar pun bertanya, Gimana bos? Stan pun menjawab, Alhasil, seluruh polisi yang berada di kota dikerahkan hanya untuk menangkap satu orang pria setengah tua, yaitu Leon. Kemudian mereka kembali masuk ke rumah Leon dengan pasukan yang lebih banyak. Namun bukan pemeran utama namanya jika tak memiliki rencana yang gila. Di mana di situ Leon sudah menunggu mereka di atas plafon. Lalu dia kembali membantai seluruh pasukannya Stan yang masuk ke dalam kamarnya. Pasukan yang berada di luar jangkauan Leon meminta salah satu dari mereka untuk memeriksa keadaan. Akan tetapi mereka harus gigit jari, lantaran Leon yang sedari tadi sudah berada di dekat sana justru menyandera salah satu dari mereka untuk kemudian ngebawa Matilda ke kamarnya. Dan yang terjadi... I'm coming with us. Di dalam rumah, Leon berusaha menjebol dinding saluran udara agar Matilda bisa melarikan diri dari lubang tersebut. Sebelum pergi, Matilda sempat menolak karena dirinya tak ingin pergi tanpa Leon. Namun karena saluran udara hanya cukup untuk Matilda, dia meyakinkan Matilda bahwa dirinya akan baik-baik saja dan dia akan menyusulnya nanti. Sambil menangis, Matilda pun meninggalkan Leon. Lalu yang terjadi... Iya, dengan sebuah basoka mereka menyerang Leon. Dan saat diperiksa, Leon dikonfirmasi sudah melarikan diri melalui saluran udara. Yang padahal Leon sudah menyamar menjadi salah satu dari mereka yang seolah sedang terluka. Kemudian Leon justru dibawa ke bawah untuk mendapatkan perawatan medis. Di sepanjang perjalanan, Leon bahkan kita semua dikejutkan dengan begitu banyak pasukan yang mengepung hotel tersebut. Untungnya dari sebanyak pasukan itu, tak ada satupun dari mereka yang mengenali wajah Leon. Sehingga Leon berhasil mendapatkan perawatan medis. You're from the 3rd Precinct? Namun di lain sisi, Stan yang sudah mengetahui ciri-ciri Leon berdasarkan informasi dari Tony, akhirnya berinisiatif menunggunya di pintu belakang. Sehingga saat Leon berusaha pergi dari sana melalui pintu belakang, dan tinggal beberapa langkah lagi Leon berhasil melarikan diri, tiba-tiba Leon berhasil dilumpuhkan oleh Stan, yang menembaknya dari bagian belakang. Kemudian Stan menghampiri Leon yang tengah sekarat, dan Leon memberi Stan sesuatu dari tangannya, sebuah cincin granat, lalu mengatakan, "Ini dari Matilda." Scene pun beralih ke Matilda. Ternyata Matilda pergi menemui Tony, di mana Tony mengatakan bahwa Leon menitipkan sebuah amanah berupa uang yang dia titipkan selama ini padanya untuk diberikan pada Matilda. Namun Matilda menolak dan ia hanya meminta Tony untuk memberikannya sebuah pekerjaan, yaitu membunuh. Tony yang mendengarnya pun spontan menjawab, "Hentikan semua omong kosong ini. Leon sudah mati, semua ini sudah berakhir." Matilda pun menangis dan pada akhirnya Matilda memutuskan untuk pergi menuju sebuah panti asuhan dan hidup dengan damai di sana. Dan film pun selesai.